Begitu juga kita bisa mana tuntutlah ilmu dengan siapapun, Lalu lagi nyari termasuk kayak saya bilang kayak sekarang ini kan, jangankan istri kita, kalau mas sering rumah biasa istri sering tadarus biasa aja. Cuman yang nggak semua pilih juga, nanti juga pilih yang suka tiktokannya aja. Nah, sekarang ini cenderung kan anak-anak kita bahkan lebih baik baca. Nah, sekarang ini guru-guru kita ini kan Ustaz itu udah makin banyak, bacaan Qur'annya pun makin bagus. Nah, kemudian anak-anak kita itu ngaji Qur'annya udah bagus, maka bolehlah kita belajar sama anak kita. Jadi sekali lagi, kalau belajar sama bini nanya tentang Quran, nanya itu sangat boleh. Begitupun kepada anak kita atau cucu kita, yang mungkin kalau lahjahnya atau bahasanya apa ya, kalimatnya lebih dari anak kita, bicara makhluk itu. Ya. Kalau bini kita sama-sama umurnya nggak jauh sama kita kan gitu. Berapa menit? Oh, gitu kan. Kalau anak kita kan bisa nyebut kok bisa. Jadi bacanya apa? Kata bini kita mungkin wala bedolin, wala bedolin, apa bedolin? Ya betul gitu kan ya. Anak kita lebih paham sudah amal. Karena itu saya kira belajar Quran itu satu kepada siapapun. Tetapi yang paling penting kalau mau lebih jauh lagi tentu kepada guru yang sanad keilmuannya, khusus bicara Qurannya misalnya, itu jelas. Nah, hadir yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya pikir beberapa hal saya buka jambu, ya majelis jambu itu majelis Quran, supaya kawan-kawan ini mau ngaji di situ, supaya paham mana makhrajnya, mana kaifiyah, tata cara bacanya. Lebih jauh lagi nanti paham muskilatnya, itu hal-hal yang susah dalam Quran pada seperti apa dan sebagainya. Itu. Cuman kan makin kemarin majelis Quran makin sepi. Malah ada yang udah pensiun. Bingung kalau ngaji pensiun. Dan ya subhanallah, ini saya kira harus dibangun kembali, kemudian dibangun kembali. Dulu saya cerita sedikit. Awal-awal Quran itu dimulai, saya kan bergerilya dulu, door to door, dari rumah ke rumah. Bahkan nggak saya izinkan ini orang datang ke rumah saya, enggak. Karena memang di rumah saya nggak ada apa-apa. Biasanya nggak izinin lah intinya, saya pengen ngaji mereka. Bahkan misalnya ada rumah yang bersebelahan, ada yang rumah sebelahan, saya nggak minta yang sebelah ini sini aja ngajinya, enggak. Antum tunggu aja di rumah antum, nanti saya ke rumah antum. Sampai begitu dulu waktu rada mudaan dulu. Ya, tenaga masih oke. Nah ini ada subhanallah bagian, karena memang sekarang zamannya jadi kayak zaman dulu, di zaman para wali. Zaman para wali itu kan guru itu benar-benar udah nyamperin murid. Ya. Jadi kita kayak sekarang ini kembalinya kayak dulu. Jadi murid ini kalau udah disamperin nggak mau, maunya disamperin, mau didatengin, tak bayar kagak apa ini saya kira penting supaya kepada siapapun baca Quran itu tentu bertahap. Ini saya ingat juga waktu pertama saya ngaji Quran ya di rumah ya dulu, kemudian saya mondok di Banten. Dulu saya tahu nih tahapan ngaji di Ustadz Anu, lah saya pengen ngaji ke Kiai Anu, jangan. Situ kalau di sono nggak bakal bisa, sebab susah. Ngaji dulu kemari. Itu dulu waktu saya ngaji Banten. Itu di situ Al-Fatihahnya udah susah banget. Dari situ ngaji lagi ke guru yang lain. Ya, udah kelar di sini, ngaji lagi ke guru yang lain. Lagi, itu belum menuju ke guru yang saya pengen, belum. Dari situ, dari sini ke sini, baru kemudian ke guru yang saya pengen. Masya Allah.
sebegitu 3 tahapan masih susah juga itu guru yang kayak kan subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan enggak, ngaji di sini susah, pindah enggak ngaji ya, bukan pindah guru nih ya, pindah ke rumah udah enggak ngaji susah banget ngaji sama dia. Bukannya susah sebetulnya, maklum kita ngajinya udah wayak gini ya. Nah, subhanahu wa ta'ala, sehingga tadi persoalan tadi baca Quran ya, targetnya mau berapa disesuaikan, bagus, ada bagusnya, tapi lebih bagus lagi targetnya bisa, itu yang paling penting. Maaf, kita jangan kemudian kelas-kelas itu kan mulai ada di masa penjajahan Belanda, kelas-kelas harus naik ke kelas 1, harus naik mau bagus kayak mau penting lulus gitu. Ini yang subhanahu wa ta'ala. Di zaman itu kan, di zaman dulu para ulama kita enggak lihat pesantren salafiyah ya, pesantren zaman dulu itu orang lulusnya kapan tuh nggak ketahuan, sampai guru bilang pulang baru pulang. Itu kalau ukuran kayak orang kita sekarang mungkin ngaji Quran bisa 20 tahun kali baru kelar Al-Fatihah. Ini jadi sekali lagi urusan kita mau nanya sama juga bertukar tentang Quran ya sama bini kita itu bagus, tapi jauh lebih bagus ketika kita nanya sama, memang kalau bini kita memang dia lebih paham ya sangat bagus, sangat bagus. Kalau memang anak kita itu juga paham, biasanya anak itu lebih apa ya, dan tadi kalimatnya lebih jelas gitu ya, ketika bicara makhraj betul. Itu saya kira. Jadi silakan belajar sama siapapun, tapi yang paling penting ada khusus Quran itu. Kalau mau lebih dalam lagi kita cari guru yang bersanad Quran seperti itu. Kayak guru kita ini, guru Komar, saya kira ini penting. Bukan iklan ini enggak, bukan iklan, tapi apa ya? Promosi. Karena maksiat aja ada iklannya, ada promosinya gitu, nggak usah kebaikan dari promosi. Nah ini kan tempat, masya Allah, kalau memang ada kajian Qurannya, titipin anak-anak kita, nggak apa-apa, jauh juga. Ya sejauh apa sih, nggak sampai nyebrang pulau kok ini. Ya, kalau di ujung aspal misalnya, titipin anak kita di sini nggak apa-apa. Jangan ada jadi 7, ada setengah 8. Kelar jam 10, setengah 8 kita ambil, setengah 8 kita anterin, jam 10 kita jemput, lihat. Jam setengah 8 kita taruh, jam 10 kita ambil. Nah itu kan subhanallah, nganterinnya kita udah dapat pahala. Nggak usah ngaji misalnya, kita itu udah dapat pahala nganterin orang yang mau ngaji Quran. Sore pagi misalnya abangnya misalnya ya, ntar siang adanya kita ada kembali itu. Jadi sekeluarga semua di sini ngaji di guru Komar ya. Insya Allah nggak bayar itu. Ya itu ada. Jadi saya kira itu penting. Makanya saya pernah bilang sama ya Mas Joko misalnya, atau Kang Jaya, sama yang lain-lain lah. Di Al-Karomah juga kan ada taklim bocah tuh, ada maghrib kalau nggak salah. Itu antarin ke situ. Di Al-Muhajirin juga kan ada taklim Quran buat bocah, antarin ke situ. Dimanapun. Kalau kita kira-kira belum tapi bisa, nggak usah sosokan ngajar anak kita. Ya ujung-ujungnya saya maaf. Kadang bini saya kalau nggak anak saya, satu saat anak saya udah sampai mana, sampai ini coba dites pas ngaji Quran, udah besok nggak usah ngaji, nanti gimana di Hanum, besok nggak usah ngaji. Emang kenapa Bu? Nggak apa-apa, besok sama Abi aja. Saya belum benar, cuman lebih nggak benar itu gurunya menurut saya. Anak saya juga berantakan baca Quran ini. Ini oleh karena itu mungkin saya kira kawan-kawan di BPH kayak Guru Komar, ada Ustaz siapa ini? Ustaz Rusli dari Jogja. Oh, baru pulang saya juga. Dari pantai. Ustaz Aib itu kan ini kan kita kenal suaranya, kita tahu makhrajnya, kita tahu. Saya kira kawan-kawan udah dari mukadimah, dari beberapa yang disampaikan Guru Komar pun dari mukadimahnya kita udah tahu makhrajnya sangat bagus. Jadi Guru Rusli juga makhrajnya cukup bagus. Ustaz Aib juga tadi kita dengar kalinya bagus itu. Saya kira
Ini titipin lah banyak guru-guru kita di PPH itu. Insya Allah guru kita nggak ngertiin apa-apa. Kitanya aja punya pikiran. Gitu. Ya. Kadang-kadang nitipin anak guru gitu, kayak nitipin apa? Ya, subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita berkah semuanya ya. Itu saja sih Allah. Jangan makan dulu ya, kalau mau nanya.